في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin huwa khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in wa ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Jemaah hadirin selama salat tarawih bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dari kita bisa berkumpul di masjid kita ini dalam rangka bersama-sama menunaikan fardhu salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah langkah yang tangan kita dan rumah kita masing-masing semoga Allah angkat derajat kita, mengampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam bersama-sama kita lihatkan dan kita alamatkan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua dari nantinya akan mendapatkan nawal dan syafaat dari beliau dan alamin. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kita pada kesempatan ini adalah insyaallah judulnya beberapa manfaat sedekah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, sedekah menghapus kesalahan dan menangkal kebaikan sakaratul maut. Apa-apa. Yang pertama tadi, sedekah menghapus kesalahan dan menangkal kebaikan sakaratul maut. Tiap hari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah tersebut bukan hanya untuk menimba pahala saja. Kalau kita bersedekah di bulan Ramadan ini, Allah lipat gandakan fadilahnya sampai kalau 1.000 rupiah lewat Kota Impak tadi kita masukkan, dibalas 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bukan itu saja di sekalian, tapi insya Allah Allah berikan keringanan ketika sakaratul maut nanti menjemput kita. Ini salah satu keutamaan daripada sedekah. Maka rajinlah bersedekah insyaallah. Toh juga nanti insyaallah sedekah kita akan kembali kepada kita di sekalian. Uang yang kita simpan di Bank BTN, Bank Riau, Bank BI atau bank-bank semua Pak ya, insyaallah itu akan semua akan tinggal. Bahkan tidak jarang kita dengar menjadi rebutan anak-anak yang kita tinggalkan dikarenakan mereka tidak kita bekali dengan agama, ilmu agama. Syukur-syukur insyaallah anak kita tahu agama dan kita sekolahkan sekolah agama, atau mungkin nggak mesti harus sekolah agama, tapi karena kita tuntun dengan agama di rumah kita insyaallah, madrasatul ula yang kita sampai ke Rasulullah, kita tuntun mereka dari kecil tentang agama insyaallah, maka mereka akan menjadi anak yang taat kepada Allah, tidak memperebutkan harta warisan. Ini yang kita dambakan sekalian. Pulang kita ke hadapan Allah tidak ada yang kita risaukan. Kenapa? Karena ada modal agama yang kita tinggalkan kepada mereka. Hadirin sekalian, mari kita berlomba untuk menjadikan anak kita menjadi yang soleh, solehah, taat beragama dan taat orang tua. Yang kedua hadirin sekalian,
Bersedekah membuka pintu rezeki. Dengan kita bersedekah, insyaallah rezeki kita akan bertambah. Bertambah dari mana Pak Ustaz? Insyaallah Allah berikan rezeki yang disangka-sangka datangnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada kita rezeki yang tidak sangka-sangka datang sekalian. Bersedekah kita hari ini mungkin 50.000, toh nanti sore, lusa, malam, insyaallah. Apalagi yang besar-besar Pak, kita picingkan mata kita, berikan, ambil yang merah langsung kasihkan tanpa melihat lagi warnanya warna apa. Insyaallah segera Allah ganti, yakinlah. Karena pengalaman kita juga sekalian, bersedekah itu harus ikhlas, jangan terpaksa, biar banyak tapi ikhlas. Jangan cuma 1.000 tapi nggak ikhlas. Ini sangat susah seperti ini. Hadirin sekalian, belajar untuk ilmu ikhlas agar insyaallah Allah berikan insyaallah pintu-pintu rezeki Allah bukakan kepada kita semua insyaallah dengan hal seperti ini. Janganlah kita pelit menjadi orang sekalian. Hidup kita cuma sekali sekalian. Belajarlah memberi terus, memberi terus, memberi, bersedekah terus, bersedekah terus. Mau kecil yang mau besar, mau di mana saja bersedekah. Ketika di lampu merah ada anak, mungkin anak di situ yang nyanyi-nyanyi, main-main gitar. Om minta om sedekahnya om, kita kasihkan mungkin 5.000 perak atau 1.000 perak. Terima kasih om yang murah rezekinya om. Kita didoakan, tak diminta pun didoakan. Kenapa? Padahal cuma 1.000 yang kita kasih, tapi doanya banyak sekali. Selamat jalan om ya. Itu sudah suatu doa untuk kita sekalian. Kalau kita itu apakan, kita dengarkan dengan baik. Terima kasih om murah rezeki om. Alhamdulillah. Inilah mungkin yang kedua. Yang ketiga insyaallah saya tidak membacakan hadis-hadis ini insyaallah lagi. Ada juga satu hadis ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi kita insyaallah bila kita memberi insyaallah, jadi kita insyaallah yang membuka pintu rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak tangan kita yang mengelurkan. Mau besar mau kecil, pokoknya beri ikhlas saja, insyaallah Allah berikan jalan hingga disangka-sangka datangnya seperti yang kami sampaikan tadi. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini insyaallah kultum yang terakhir Pak ya malam ini ya. Agak panjang sedikit enggak apa-apa ya. Lebih 5 menit saja dari 15 biasanya kan. Ini agak mungkin 20-an. Ya Pak. Oh enggak apa-apa Pak ya. Mungkin Bapak seperti itu. Kita lanjutkan sekalian. Yang kedua, yang keempat di sini, bersedekah menjauhkan diri dari panasnya api neraka sekalian. Insyaallah dengan bersedekah maka Allah jauhkan kita dari panasnya api neraka nantinya di yaumul hisab. Hadis sekalian. Yakinlah sekali, ini Allah yang menyampaikan, bukan saya cuma hanya menyampaikan seperti ini. Bilalah Bapak mungkin mau mengamalkan, insyaallah amalkanlah bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah. Ya, Rasul bersabda, jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Muttafaqun alaih, berarti Bukhari Muslim, riwayat Bukhari Muslim sekalian, hadis sahih. Jauhkanlah dirimu dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Hanya sebiji kurma sekalian. Saking pentingnya sedekah tersebut dituntut untuk kita semua. Sekecil apapun sedekah yang kita berikan, tak bisa memberi apa-apa lagi sekalian. Maka taburkanlah senyum. Senyum itulah sedekah. Ketika orang meminta kepada kita om, atau di mana saja datang ke rumah, Pak tolong Pak untuk anak yatim piatu. Kalau mungkin tidak ada yang mau kita berikan saat itu untuk hari itu, maka berikanlah senyuman kepadanya. Saudaraku sabar dulu hari ini ya, rezeki saudaraku mungkin saat ini belum ada di sini. Insyaallah di hari lain datang kemari, insyaallah akan kami berikan. Inilah, jangan kita bentak. Udahlah badan kau tegap, malas kau tahu-taunya minta-minta. Nah, jangan seperti ini. Sudahlah enggak ngasih, merepet-repet lagi pada sekalian. Tak boleh. Kasihan. Bukan dia mau seperti itu, karena dia butuh. Banyak orang yang badannya tegap tapi enggak tahu, kadang-kadang enggak jalan nalarnya Pak ya. Ada orang yang mungkin yang kurus, ceking, macam tiang listrik, tapi otaknya encer. Inilah sekalian, jangan kita berpatokan dengan badannya. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah juga menjadi pelindung di hari kiamat. Rajinlah bersedekah, banyak kali fadilah pada hari sekalian ya.
macam seperti fadilah setiap malam pertama begini, malam kedua begini. Insyaallah. Rasul lagi bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Riwayat hadis Ahmad. Jadi insyaallah salah satu naungan kita di hari kiamat adalah sedekah yang kita berikan. Umpama solat kita sekalian belum sempurna, kadang-kadang solat kita sekalian macam patok ayam, dikejar waktu kita. 1 menit pun kadang-kadang enggak selesai solat subuh, udah selesai solat subuhnya. Tak berdoa pun tidak, langsung pergi kerja karena takut terlambat masuk ke kerja. Macam kami guru pada sekalian, takut terlambat pinjer, terpotong nanti transport. Agak begitulah modelnya. Ya, jangan seperti itu. Bagaimana caranya bisa kita? Inilah insyaallah sedekah kita ini insyaallah yang menjadi penambalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan celana yang bolong hadirin sekalian, ya. Celana bolong tersebut ibaratkan seperti solat kita yang patok ayam tadi, insyaallah sedekahnya lah yang menjadi penambalnya hadirin sekalian. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bersedekah menghindarkan diri dari segala macam penyakit jasmani maupun rohani. Banyak orang sekalian yang sakit jantung, tiba-tiba drop, tiba-tiba naik gula. Apalagi hadis sekalian, tiba-tiba pening kepala, tiba-tiba lagi nanti kambuh mahnya, berbagai macam hal yang seperti yang sekalian. Maka hadis sekalian, sedekahlah salah satu jawaban insyaallah yang perlu kita berikan agar insyaallah Allah memberikan kesehatan kepada kita, kesehatan yang paripurna insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita kepada Allah dengan kita melaksanakan sedekah tersebut, di balik kita melaksanakan qiyamul lail hadirin sekalian. Kita laksanakan sholat sunnah, tarawih, witirnya, tadarus Al-Quran. Kita lakukan jadi bangun kita tengah malam, mandi taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mandi taubat daripada segala maksiat, kita langsung sholat berdiri 2 rakaat, sholat taubat, usolli sunnat taubati rakaatain mustaqbilal qiblatillahi taala. Kadang-kadang sekalian, karena banyak dosa kita sekalian, maka banyak penyakit datang ke tubuh kita. Atau mungkin banyak vitamin-vitamin yang masuk ke tubuh kita, ya, tapi kita tidak bekerja, tidak berkeringat. Kita hanya putar otak kita saja, tapi keringat tidak keluar. Berbagai macam hal hari sekalian, datanglah kolesterol, datanglah tadi asam urat, ya. Maka dari itu sekalian, harapan kita kepada kita semua, jagalah kesehatan insyaallah melalui sedekah. Dengan bersedekah insyaallah kesehatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, mungkin terlalu banyak pun nanti enggak baik kali. Yang terakhir, bersedekah terhindar daripada berbagai macam penyakit hati. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, juga pernah bersabda bahwa bersedekah dari seorang muslim meningkatkan hartanya di masa kehidupannya, meringankan kepedihan saat mau, dan Allah menghilangkan perasaan sombong dan egois dari dirinya. Sekali lagi, bahwa sedekah dari seorang muslim meningkatkan hartanya di masa kehidupannya, meringankan kepedihan saat mautnya, dan Allah hilangkan perasaan sombong dan egois dari dirinya. 3 hal yang Allah cabut dari kita insyaallah bila mana kita mau bersedekah terus menerus, continue hadirin sekalian, walaupun cuma 1000 tapi tiap hari, tiap waktu, kata Syekh Jabir, walaupun cuma 1000 insyaallah, tapi insyaallah itu akan sangat bermanfaat ketimbang kita bersedekah cuma 5.000 pagi ini, besok lagi baru sedekah. Bagus kita bagi 5 saja, 1000 setiap waktu kita bersedekah insyaallah, itu lebih baik. Mungkin tidak begitu banyak yang kami sampaikan pada kesempatan ini sekalian. Pada kesempatan ini sekalian kami tambah sedikit. Mari sama-sama kita perhatikan para yatim piatu, para fakir miskin. Insyaallah ini malam terakhir kita untuk salat tarawih. Mungkin insyaallah kalau nggak ada halangan besok kita sudah malam takbiran. Dan terus sekalian, bagaimana caranya kita bisa membahagiakan para fakir miskin? Bagaimana kita bisa membahagiakan anak istri kita di rumah? Mereka senang dengan pemberian yang kita berikan. Kita berikan mereka baju baru, kita berikan mereka sendal, bahkan jam tangan yang baru. Bahkan orang tua juga memberikan handphone yang baru bagi anaknya karena mampu melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari penuh. Ini motivasi nak, kalau mampu kamu puasa selama 30 hari atau 29 hari selama sebulan Ramadan ini, ayah akan kasihkan handphone sama kamu, handphone yang mahal. Mau? Nah, ini motivasi orang-orang yang kaya jadi sekalian, orang-orang yang kaya yang dermawan, yang tahu dengan akhirat. Tidak sedikit orang yang kaya raya tapi tidak mau seperti ini.
Pokoknya kasih uang sudah, pergi. Anak mau kemana terserah. Anak mau beganja, mau begajul, mau mabuk terserah. Ini ada yang seperti ini. Tapi bagaimana insya Allah, wahai para orang kaya yang punya harta lebih, kalau rasamu itu bahagia anakmu dengan pemberianmu, bagaimana caranya insya Allah kita bisa membahagiakan para fakir, miskin, yatim piatu di sekeliling kita. Jangan kita menutup mata terhadap mereka. Karena Rasul mengatakan, anak kafabli yatim, saya seperti dua jari ini kepada anak yatim. Barang siapa yang mencintai anak yatim dan fakir miskin, sungguh ia mencintaiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang tidak mau memperhatikan anak yatim dan para fakir miskin, sungguh ia tidak akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat, kata Rasul sekalian. Mari sekalian kita dalam kesempatan yang penuh barokah ini di bulan Ramadan terakhir ini, insyaallah kami mengajak kita semua juga untuk iktikaf terakhir di malam ini insyaallah. Mari sama-sama, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Demikian mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini sampaikan mungkin mudah-mudahan insyaallah berguna dan bermanfaat bagi pribadi kami. Di mana yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang kurang daripada keterbatasan ilmu yang kami miliki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون